Istrinya mendiang Lina Zubaidah awal Januari 2020 lalu. Nasib Teddy Pardiana bak tak menentu. Ia hidup prihatin bersama buah hatinya, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Teddy yang semula mengelola aset milik mendiang Lina, kini tak bisa lagi leluasa karena sejumlah aset dan peninggalan almarhum masih dalam proses sengketa dengan sulungnya Rizky Febian. Beberapa kali Teddy menempuh jalur hukum untuk mendapatkan pembagian warisan. Beberapa kali pula usaha itu kandas dan tak menemui jalan keluar. Teranyar, ia malah dikabarkan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Rizky Febian dengan dugaan penggelapan aset dan penjualan 1 unit minibus milik almarhum Lina ke Polda Jawa Barat. Ya, memang betul. Kemarin pada tanggal 22 Agustus ya, saya dampingi Pak Teddy Pardiana di Polda Jabar terkait panggilan posisinya sebagai tersangka. Akan tetapi yang disangkakan di Polda Jabar itu hanya terkait yang mobil Kijang Innova. Kalau mobil sendiri itu sepengetahuan Teddy dan setelah saya memeriksa alat bukti itu adalah memang atas nama almarhumah Lina Zubaidah. Cuma LP-nya di bulan Maret 2021 cuma 1 LP. Jadi saudara RM itu dulu kan mengajukan LP itu terkait 3 objek ya, 1 kos-kosan, uang 5 miliar dan mobil Kijang Innova. Akan tetapi yang berhasil atau yang dapat dibuktikan sampai naik menjadi tersangka itu adalah hanya Kijang Innova. Saya serahkan ke Bapak Edi sebagai lawyer, jadi selebihnya biarkan dari pihak lawyer saja yang melanjutkan. Apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah itu karena rumah kos itu diakui oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Kalau memang ada haknya sudah, cuma kan ikutin tetap harus ikutin proses yang ada, jalanin dulu, terus juga kita harus cari tahu dulu. Terus dari pihak kepolisian juga kan nggak segampang yang orang-orang pikirkan, pasti ada prosesnya dulu, ada step by step dulu gitu. Alih-alih berharap mendapatkan pembagian warisan, Teddy malah kini terancam masuk bui atas laporan putra sambungnya Iki. Demikian sulung komedian Sule itu karib disapa. Kalau itu kan normatif ya, memang prosedural yang ditempuh oleh Polda Jabar seperti itu. Ketika ada naik penetapan tersangka itu kan bisa ditahan atau tidaknya. Tapi kan di sini kami berupaya semaksimal mungkin terkait alasan penangguhan penahanan dan dugaan pidananya pun itu kan di bawah 4 tahun gitu kan. Jadi istilahnya ada tidak ada kewajiban dari penyidik untuk menahan juga gitu kan. Karena pidananya di bawah 5 tahun ancamannya. Pak Teddy dari awal pemeriksaan memang kooperatif. Pertama itu, kedua memang tidak akan tidak akan menghilangkan alat bukti, akan kooperatif. Yang paling utama memang karena Pak Teddy mempunyai anak kecil di bawah umur karena ketergantungan kepada ayahnya. Menguasai aset itu ini padahal kan udah 3 tahun nanti saya nggak gugat. Sampai sekarang saya udah nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu. Yang penting almarhumah tenang di sana. Terus saya sendiri pingin fokus membesarkan ya buah hati itu gitu si kecil itu. Tanya ketika beliau bilang memang bahwa semua asetnya itu memang uangnya Iki, dia bahkan terucap dari dia bahwa sekitaran 4-5 M-nya uang Iki, itu ada kok yang tidak digitalnya dan dia bilang bahwa dikasih ke putri semuanya aset-aset ini itu. Makanya saya bingung sekarang ketika dia mencuat lagi terus dia mempertanyakan terus dia dengan bahasa yang lain lagi ya aku bingung. Bak jatuh tertimpa tangga. Barangkali seperti itulah rentetan derita Teddy sepulang kepergian mendiang Lina. Sebelum Iki memperkarakan Teddy, lelaki yang kini diketahui tak punya penghasilan itu mengaku bingung dengan masa depan putrinya. Ia bahkan mengaku terpaksa menjual mobil minibus dengan harga tak seberapa demi melunasi sebagian hutang milik mendiang Lina. Sekarang belum ada penetapan ya terkait siapa saja yang menjadi ahli waris, apa saja aset warisan. Kan sampai sekarang belum ada penetapan dari pengadilan agama. Jadi selama memang belum ada penetapan, kalau menurut saya itu kan dia menjual mobil itu pertama memang untuk membayar utang almarhum ya di bank senilai 115 juta. Jadi beliau itu inisiatif karena daripada almarhum dibebani utang, akhirnya menjual mobil. Berarti kenapa dia menjual? Karena memang atas nama almarhum. Dan secara kompilasi hukum Islam,
itu sebelum kita berbicara terkait aset warisan, itu harus dipenuhi dulu. Pertama, terkait pengurusan jenazah gitu kan, itu harus diperhitungkan. Yang kedua, terkait utang piutang almarhum. Kalau tahu saya lihat dari transaksi ya, notasi itu memang penjualan itu senilai 120 juta. Sedangkan untuk membayar utang almarhum kurang lebih 115 juta. Gitu kan? Jadi itu di tahun 2020, kalau bisa dihitung ya habis lah. Rizky Febian udah lihat belum struk pembayaran hutang mamahnya? Sudah dari awal juga udah ada kan, waktu awal persoalan di Polda Jabar sudah diajukan sebagai alat bukti surat. Kenapa dia masih menuntut gitu loh? Kalau saya itu kurang tahu ya menuntutnya, karena kan dia katanya merasa ada hak juga dari mobil itu. Teddy sendiri bukan kali pertama harus berurusan hukum dengan Rizky Febian. Saat heboh kematian Lina dianggap keluarganya janggal, Teddy sempat berurusan dengan polisi atas laporan atau permintaan otopsi dari Iki. Kala itu, Teddy sempat jadi sasaran gunjingan warganet jika ia diduga menjadi musabab kematian Lina. Dari kasus pertama aja itu, saya pernah dilaporin sama pihak dari sana, dilaporin bahwa pembunuhan berencana pasal 338 atau 340. Nah itu saya sendiri, dan akhirnya hasil dari otopsi itu kan keluar 3 minggu kemudian, itu tanggal 21 Maret apa itu sudah keluar dari Polrestabes, dan emang terbukti tidak bersalah, emang pure itu sakit gitu. Masa sih seorang Rizky Febian tega ibaratnya melaporkan, dan akhirnya tega apa, kalau secara ini kan kelihatan kalau sobul adabnya memandikan mayat itu kan harus lemah lembut. Nah ini apalagi di otopsi, ngeri-ngeri gimana gitu ya, apalagi ibunya tahu kan otopsi kayak gimana. Nah saya sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh gitu. Dari pihak keluarga ada kepengen tahuan diakibatkan oleh apa, karena kan meninggalnya juga mendadak, itu aja. Toh keluarganya juga udah ikhlas kok, gitu. Apapun yang terjadi ikhlas. Kan saya kemarin juga bilang dari pihak keluarga tidak berharap sesuatu hal yang tidak diinginkan. Artinya kita tidak cari penyakit lah, gitu. Hanya kepengen tahuan aja. Tapi isu miring tersebut ditepis oleh hasil otopsi yang menyatakan mendiang Lina memang meninggal karena sakit. Dari peristiwa itu, Teddy bahkan sempat meminta Iki agar tak berlebihan menaruh kecurigaan. Sebab menurutnya, kepergian Lina tak hanya menyisakan duka bagi Rizky Febian, putri Lina dan adik-adiknya, tapi juga menjadi kehilangan bagi dirinya dan buah hatinya yang masih bayi. Nah ini sangat saya mohon Iki sama Teh Putri sadar gitu, karena saya juga sayang sama ibunya. Nggak mungkin saya nggak sayang sama anaknya. Kalau itu bisa aja saya tuntut kan. Waktu dulu karena emang pencemaran nama baik kasusnya, perbuatan tidak menyenangkan kena, tapi pada saat itu saya nggak ngelakuin itu, karena emang posisinya pingin semua masalah beres biar almarhumnya tenang di alam sananya. Dulu kan tahu ya, pada saat almarhum meninggal karena memang ada konflik terkait laporan tuh di Polrestabes ya, terkait konflik adanya dugaan pembunuhan berencana yang ditujukan kepada Teddy Pardiana kan. Iya. Nah itu pada saat itu memang suasananya memang lagi sedikit memanas waktu itu. Jadi bagaimana mau ngurus masalah utang gitu kan. Jadi waktu itu memang Pak Teddy nggak sempat komunikasi dengan ahli waris yang lain. Akhirnya dia berinisiatif untuk menjual mobil untuk melunasi utang almarhum. Gitu. Sedangkan untuk utang yang almarhum peroleh sampai saat ini kan Pak Teddy nggak memegang, dipegang oleh semua dari pihak sana. Gitu. Tapi meski tuduhan itu sirna, hubungan Teddy dan Iki serta putri Lina tak lantas membaik. Mereka kembali berseteru ketika isu perebutan warisan mencuat. Teddy disebut-sebut ingin menguasai harta warisan. Sebaliknya, Teddy menepis jika seluruh aset sebagian besar telah diserahkannya sesuai amanat. Hanya ada satu aset kos-kosan yang sertifikatnya masih di tangannya.
Namun itu pun Teddy rela menyerahkan semuanya pada Iki jika ia mendapat kompensasi karena dari sebagian aset itu ada bagian aset yang dibelinya. Tapi sayang, upaya mediasi yang digelar kedua kubu tak pernah menemui kata sepakat. Kalau dia merasa punya uang untuk membeli itu, nah sekarang coba jujur juga, dia punya uang dari mana? Apa pekerjaan beliau itu waktu di Amerika dan waktu di Indonesia, waktu bersama dengan apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, kan gitu. Penguasaan aset yang emang pranikah gitu. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai. Sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu. Makanya saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Nah, ini sertifikatnya. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana gitu. Yang saya pingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Ininya ada kwitansinya. Jelas sangat kecewa. Kenapa? Yang dulu beliau itu kan niatnya baik ya, baik untuk melunasi hutang almarhum. Akan tetapi dengan adanya pelunasan hutang dengan cara menjual mobil almarhum, ini kan menjadi bola panas ya yang ke Pak Teddy sendiri. Jadi beliau itu kalau dapat merubah atau mengembalikan waktu ke waktu masa lampau, beliau lebih memilih tidak membayar hutang almarhum. Lebih baik hutang tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Meski statusnya sebagai tersangka belum ditahan, namun Teddy rupanya patut khawatir sebab laporan ini benar-benar akan menjeratnya. Lantas bagaimana nasib putri mendiang Lina, buah cinta dari Teddy, jika kelak ayahnya dipenjara? Benarkah Rizky tega membuat ayah adiknya dipenjara? Kayaknya mungkin lagi ini ya, karena dia juga kan dengan kondisi kayak gini, dia juga kaget istilahnya ya, shock juga ya dia merasa istilahnya terzolimi gitu kan. Bahasanya terzolimi, kenapa kan dia kan dikira penggelapan aset yang nilainya berapa M, terus dia kos-kosan. Ini kan sampai saat ini kan belum ada buktinya. Ya, ini kan yang naik cuma hanya kijang, akan tetapi dengan naiknya pun tetap dia istilahnya merasa terzolimi juga. Kan satu sebagai tenaga, akhirnya kan gerak dari Pak Teddy itu kan terbatas. Jadi beliau yang rencananya mau melaksanakan perjalanan ke luar negeri, akhirnya kan jadi terhambat. Kalau secara kondisi sih baik-baik aja. Cuman karena memang kemarin kan Pak Teddy dikejar untuk mencari nafkah buat anaknya, akhirnya sepengetahuan saya ya, keterangan dari Pak Teddy memang dititipkan ke saudaranya. Di tengah situasi hukuman penjara yang terus membayanginya, hingga kemarin pihak Teddy tengah berupaya melakukan mediasi. Tapi langkah itu sulit terwujud jika pihak Rizky Febian kukuh dengan laporannya. Lantas benarkah Teddy sudah pasrah? Sebelum buat laporan polisi pernah mediasi kan gitu, tapi setelah bikin laporan polisi belum pernah. Karena yang saya inginkan itu kalau bisa secara kekeluargaan dimediasi lagi itu lebih baik, karena kita pinginnya selama 3 tahun ini ke almarhumnya cepat beres gitu, ke almarhum bundanya, jadi semua nggak berlarut-larut gitu. Kalau pembelaan sendiri kan kami selaku kuasa hukum masih melakukan upaya hukum, akan tetapi untuk LPN di Polda itu tetap kami akan menghadapi gitu kan, karena memang LP itu meskipun sudah naik tersangka, bagi kami itu kan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Kenapa? Karena kan belum ditentukan apakah memang Pak Teddy itu bersalah atau tidaknya, karena nanti yang dapat menentukan adalah pengadilan.